Pemirsa, tingginya penggunaan internet dan transaksi digital di masa pandemi berpotensi meningkatkan kejahatan cyber di tanah air. Dan kita akan bahas topik yang menarik ini bersama rekan kami, Mangi Peracong. Selamat siang, Mangi. Halo Prisa, selamat siang. Iya, tema kita kali ini adalah membahas mengenai tingginya kejahatan cyber di momen COVID saat ini ya, karena orang lebih banyak berdiam diri di rumah menggunakan internet ataupun juga transaksi digital. Mangi sendiri pernah tidak mengalami kejahatan cyber? Kalau saya pernah mengalami cybercrime ya, tapi itu sebelum pandemi COVID-19 Prisa. Jadi saya ini tertipu oleh salah satu online shop Prisa di sosial media. Di mana saya udah transfer uangnya, tapi ternyata barangnya nih nggak dikirim loh Prisa sampai sekarang. Nah itu kan juga termasuk salah satu kejahatan siber atau cybercrime nih yang banyak terjadi di tanah air saat ini Prisa. Kalau Prisa sendiri gimana? Betul sekali, sebelum pandemi sudah banyak begitu ya, tetapi dengan adanya kondisi pandemi ini makin meningkat lagi seiring dengan banyaknya Betul. orang menggunakan internet. Saya juga pernah ini ditipu pulsa begitu. Saya melakukan pembayaran, tetapi pulsanya ini tidak dikirimkan dengan berbagai macam. Kemudian saya ditelepon, kemudian diminta mengirimkan transfer lagi dan sebagainya. Tapi untungnya waktu itu saya tidak tertipu dua kali karena dari suaranya ini sudah tahulah mana yang orangnya memang profesional, mana yang semacam abal-abal, Mangi ya. Jadi memang harus hati-hati ya Prisa ya kita saat ini karena memang di tengah pandemi COVID-19 peningkatan terkait dengan cybercrime juga semakin tinggi karena semakin banyak masyarakat yang saat ini juga memanfaatkan internet dan juga gadget untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berbagai aktivitas lainnya Prisa. Betul, Mangi. Nah, sebelum berbicara lebih jauh soal kejahatan cyber, perkembangan sektor digital di Indonesia saat pandemi seperti apa sih? Oke Prisa, terima kasih. Nah pemirsa, kalau pada episode lalu saya sempat membahas nih terkait sektor-sektor apa saja sih yang kemungkinan ya mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pemberlakuan PPKM darurat dan juga adanya pandemi COVID-19. Antara lain adalah sektor retail, kemudian transportasi dan juga pariwisata. Karena memang ketiga sektor tersebut untuk dapat tumbuh berkembang membutuhkan mobilitas masyarakat. Tapi jangan khawatir karena ada satu sektor yang ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini justru mencatatkan kinerja yang tumbuh berkembang dan kinerja yang positif ya, apalagi kalau bukan sektor digital. Nah, terkait dengan sektor digital sendiri memang turunannya juga cukup banyak ya Prisa ya. Mulai dari digital banking, kemudian aplikasi layanan kesehatan digital atau telemedicine, kemudian juga e-commerce, layanan OTT atau VOD, dan masih banyak lagi. Hari ini kita coba bedah satu persatu Prisa, dimulai dari digital banking terlebih dahulu. Nah jadi salah satu bank plat merah ya atau bank milik pemerintah ini di sepanjang pandemi COVID-19 mencatatkan adanya penggunaan digital banking mencapai 96%. Nah artinya sisanya Prisa sekitar 4%. Ini transaksi dilakukan langsung di kantor cabang dari bank tersebut begitu ya. Dan kalau kita lihat perbandingannya 96% dengan 4% ini kan jauh sekali. Dan bisa kita simpulkan memang dengan adanya pandemi COVID-19 masyarakat juga lebih memilih untuk bertransaksi menggunakan digital banking daripada datang langsung ke kantor cabang. Nah, digital banking atau e-channel ini kan juga mencakup yang namanya m-banking, kemudian e-banking, dan juga cash management system atau CMS. Dan memang fungsi dari digital banking ini sendiri Prisa, ini bisa memudahkan masyarakat untuk bertransaksi ya, agar kita tuh nggak ribet, nggak buang-buang ongkos, nggak capek-capek datang ke kantor cabang, cukup dengan memanfaatkan internet dan gadget saja kita sudah bisa bertransaksi ya untuk transaksi perbankan dimanapun dan juga kapanpun. Dan tentunya tidak hanya penggunaan digital banking saja, Prisa, masih banyak turunan dari sektor digital lainnya yang memang di tengah pandemi COVID-19 ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sekali bisa kita katakan Prisa. Karena memang saat ini trennya di kalangan masyarakat telah berubah ya. Masyarakat telah beralih ke sektor-sektor digital untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian untuk melakukan aktivitas sehari-hari dibandingkan memanfaatkan transaksi offline atau transaksi tatap muka secara langsung Prisa.
Nah, memang banyak orang yang lebih familiar mungkin dengan digital banking, padahal ternyata sangat banyak ya turunannya. Lantas Mangi, kalau dari segi pertumbuhan turunan sektor digital selain digital banking seperti apa? Oke Prisa, tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan perkembangan atau pertumbuhan dari salah satu turunan sektor digital yaitu digital banking. Nah, kemudian sebenarnya platform digital apa lagi sih yang banyak digunakan atau diminati oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini? Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Dan komunikasi kita melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah. Karena akan menambah risiko, maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi di sini saya mau... Mbak, seberapa sering menggunakan platform digital di masa pandemi? Sering banget. Sering banget. Paling sering dipakai buat apa Mbak misalnya? Buat buka e-commerce. Buat e-commerce. Paling sering ngunjungin e-commerce apa? Shopee. Shopee. Kira-kira sehari berapa jam tuh kalau buat belanja di Shopee? Yes, 2 jam? 2 jam. 2 jam sampai 3 jam sampai? Sampai. Oke, kenapa sih belanja lewat Shopee? Kenapa nggak langsung belanja di toko aja? Karena lebih efisien juga sih ya, jadi lebih praktis ya nggak sih, langsung check out aja. Dan lebih aman juga ya Mbak? Iya. Kak, seberapa sering menggunakan platform digital di masa pandemi? Oh, sering banget sih, apalagi kan di masa pandemi ini kita lebih menghabiskan waktu buat di rumah ya. Untuk mengusir kebosanan gitu ya Kak? Paling sering menggunakan platform digital apa? E-commerce, game online, atau nonton Netflix misalnya, atau apa Kak? Kalau aku sih lebih sering ngebuka-buka e-commerce seperti kayak Shopee gitu. Oh, Shopee ya. Nah, biasanya belanja apa tuh Kak yang paling banyak di Shopee? Paling sering belanja apa? Kayak lebih ngeliat fashion, terus juga buat aksesoris gitu-gitu aja sih. Kalau dalam satu hari pasti buka Shopee. Pasti sih. Jadi setiap hari pasti buka Shopee. Iya pasti. Berapa jam sehari main Shopee atau buka Shopee? Bisa aja kalau dihitung-hitung bisa sampai 1 jam atau nggak 2 jaman sih. 1 sampai 2 jam ya, oke. Makasih ya. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata selain penggunaan digital banking yang meningkat di tengah pandemi COVID-19, peminat ya atau penggunaan dari e-commerce sendiri juga meningkat cukup drastis. Apalagi biasanya cewek-cewek nih Prisa ya, setiap hari kerjaannya pasti bukain e-commerce. Prisa gitu nggak? Iya, tapi tidak sampai dilakukan pembayaran, hanya di keranjang saja Mangi. Iya Prisa, dan saya juga ingin menyampaikan satu informasi nih terkait dengan transaksi e-commerce yang ada di Indonesia sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, kita bisa saksikan bersama melalui layar televisi Anda, pemirsa, di mana untuk transaksi e-commerce di tahun 2019 itu mencapai sekitar 205,5 triliun rupiah. Kemudian ketika memasuki tahun 2020 jumlahnya kian meningkat ya mencapai 266,3 triliun rupiah atau meningkatnya ini sekitar 29,6%. Kemudian di tahun 2021 juga diproyeksikan transaksi dari e-commerce akan lebih meningkat lagi bahkan mencapai 330,7 triliun rupiah. Nah, digital banking kemudian juga e-commerce, masih ada satu lagi nih yaitu layanan OTT atau VOD ya, alias over the top dan juga video on demand seperti Netflix, Viu, Disney Plus dan masih banyak lagi. Dan ternyata salah satu layanan OTT dan VOD yaitu Netflix ya. Menurut data dari BBC sendiri Prisa, di sepanjang Januari 2021 telah memiliki pengguna berbayar itu mencapai lebih dari 200 juta pengguna Prisa. Cukup banyak, bahkan bukan cukup banyak ya, sangat banyak sekali begitu ya jumlahnya, lebih dari 200 juta pengguna. Karena memang lagi-lagi dengan adanya pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat,
mau tidak mau masyarakat ini harus memanfaatkan internet ya untuk mengisi waktu luang dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Prisa. Oke, semoga dari OTT itu tadi seperti Netflix dan yang lainnya pajaknya juga masuk ke Indonesia ya secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mangi ya. Oke, memang dari segi e-commerce kemudian juga layanan OTT ini meningkat karena masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, kalau dari segi peningkatan layanan kesehatan digital di masa pandemi, nah ini bagaimana? Apakah juga meningkat? Oke, Prisa, terkait dengan layanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19, tentu ya mengalami peningkatan yang cukup drastis karena memang untuk layanan kesehatan ini juga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini, Prisa, banyak sekali rumah sakit rujukan COVID-19 yang penuh begitu ya okupansinya dan menyebabkan banyak sekali pasien-pasien COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, meskipun mereka ini melakukan isolasi mandiri di rumah, mereka ini kan tetap membutuhkan yang namanya pantauan dari tenaga kesehatan. Betul. Yang akhirnya hal tersebut ya menyebabkan penggunaan terkait dengan layanan kesehatan digital atau telemedicine juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan saat ini pemerintah, Prisa, telah bekerja sama dengan sekitar 11 telemedicine di Indonesia begitu ya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan juga membantu para pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam tayangan berikut ini. Melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah. Karena akan menambah risiko, maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata memang saat ini pemerintah bekerja sama dengan sekitar 11 telemedicine di Indonesia untuk memberikan layanan dan pantauan kesehatan ya untuk masyarakat yang terdampak atau terpapar COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Bahkan ke-11 telemedicine tersebut juga bisa memberikan obat gratis kepada para pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja sih aplikasi tersebut begitu ya, bisa kita langsung saksikan bersama melalui layar televisi Anda, pemirsa. Antara lain yang pertama ini adalah Halo Dokter ya, kemudian ada Get Well, ada Halodoc, ada Klinik Go, dan juga ada Klik Dokter. Nah, itu adalah beberapa aplikasi layanan kesehatan digital atau telemedicine ya yang bekerja sama dengan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini untuk memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Prisa. Iya, saya juga adalah salah satu orang yang sudah sempat menggunakan layanan kesehatan digital dan kesempatan itu hadir ketika pandemi. Daripada kita harus ke rumah sakit kalau tidak terlalu urgent ya, bisa menggunakan layanan kesehatan digital dari rumah, mungkin bisa bertanya, konsultasi atau sebagainya dengan harga yang juga relatif murah, Mangi ya. Betul sekali, Prisa. Sangat memudahkan kita ya untuk membeli obat ataupun berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Oke, layanan kesehatan digital mengalami peningkatan, kemudian juga tentunya keuangan digital itu juga mengalami peningkatan. Nah, satu lagi nih yang saya yakin tidak kalah meningkat begitu, yaitu adalah pinjaman online, Mangi. Mungkin kamu pernah mendapat SMS terkait kerabat atau teman yang melakukan pinjol, tapi kamu yang dihubungi. Pernah nggak, Mangi? Pernah, Prisa. Ini baru ya kejadiannya beberapa bulan lalu karena memang bisa kita katakan ya saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang perekonomiannya terpuruk ya, akhirnya mau tidak mau mereka melakukan pinjaman online ya, baik itu ke pinjaman online legal maupun ke pinjaman online ilegal. Nah, terkait dengan pinjaman online nih, Prisa, saya ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa ternyata menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, utang masyarakat ya kepada pinjaman online di Maret 2021 ini mencapai sekitar 19 triliun rupiah, Prisa.
Dan ternyata jumlah dari 19 triliun rupiah tersebut ini mengalami peningkatan sekitar 28,7% secara year on year. Kemudian penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh pinjol ya kepada masyarakat ya di tahun 2020 semenjak adanya pandemi COVID-19 itu mencapai sekitar 155,9 triliun rupiah atau meningkat sekitar 91,3% secara year on year. Dan jumlah sekitar 155 triliun tadi ya disalurkan kepada 43,56 juta rekening peminjam. Tapi memang sebenarnya di sisi lain dengan hadirnya pinjol atau pinjaman online atau P2P lending ini memang bisa menjadi salah satu sarana investasi bagi masyarakat. Tapi yang perlu kita waspadai terkait dengan pinjol ini, jadi pinjol ini kan ada dua versi atau dua macam begitu ya Prisa ya. Yang pertama adalah pinjol legal, kemudian yang kedua adalah pinjol ilegal. Nah, pinjol legal ini memang langsung diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Tapi kalau pinjol ilegal ini tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan ketika ada nasabah yang melakukan gagal bayar, maka data-data dari nasabah tersebut ini bisa disebarluaskan ya, data-data pribadi ya, bahkan foto sampai dengan KTP. Dan hal itu juga beberapa waktu lalu terjadi begitu ya, ada salah satu nomor yang saya tidak kenal Prisa menyebarkan data-data pribadi dari teman saya. Nah, inilah yang sebenarnya harus menjadi fokus dari pemerintah, bagaimana caranya mengatasi kejahatan ini, juga termasuk kejahatan cyber nih Prisa kayak gini nih. Itu harus diatasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari Prisa dan tidak merugikan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Ya betul sekali Mangi, namanya pinjaman gitu ya, maupun legal ataupun juga ilegal saja itu kalau kita tidak mampu untuk melunasinya, tetap ada risiko di sana. Apalagi kalau kita melakukan pinjol yang ilegal, yang tidak diawasi oleh OJK, wah data-data bisa bocor gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut yang juga sudah terjadi di Indonesia, nah lantas sejauh apa potensi kejahatan cyber saat ini? Oke Prisa, ternyata di balik tingginya penggunaan internet, di balik tingginya penggunaan platform digital di tanah air, ada kejahatan siber atau cybercrime yang mengintai seluruh masyarakat Indonesia. Karena ketika semakin banyak ya masyarakat yang menggunakan internet, para pelaku kejahatan siber atau cyber criminals ini melihat ada potensi atau peluang yang cukup tinggi bagi mereka untuk melakukan kejahatan, bahkan melakukan penipuan hingga mendapatkan pundi-pundi rupiah dari penipuan yang mereka lakukan tersebut. Dan ternyata saya ada sedikit data, saya akan sampaikan kepada Prisa dan juga pemirsa. Bisa langsung disaksikan ya melalui infografis berikut. Pemirsa, berdasarkan data dari Kaspersky, ternyata hingga kuartal pertama tahun 2021 ini, sekitar 25,7% pengguna komputer di Indonesia hampir terkena kejahatan siber berbasis web. Kemudian di sepanjang tahun 2020 terdapat sekitar 649 laporan penipuan, 39 laporan pencurian data, 18 laporan peretasan elektronik dengan total kerugian mencapai sekitar 1,23 triliun rupiah. Selain itu ternyata Indonesia saat ini berada di posisi ke-56 dalam hal bahaya yang muncul ketika penggunaan internet atau web semakin tinggi jumlahnya. Nah, sebenarnya apa saja sih ya jenis-jenis dari kejahatan siber atau cybercrime tersebut? Yang pertama adalah penipuan online. Nah, contoh dari penipuan online ini adalah seperti yang Prisa sampaikan tadi nih di awal, mama papa minta pulsa Prisa. Ini juga termasuk salah satu ya dalam kejahatan siber yang memang beberapa waktu lalu sempat banyak dialami oleh masyarakat. Kemudian jenis kejahatan siber lainnya adalah phishing. Nah, phishing ini biasanya dialami ketika ada email yang masuk ke email kita, begitu email asing masuk ke email kita, kemudian ketika kita klik link yang diberikan dari email tersebut, maka secara tidak langsung data-data pribadi kita ini bisa terakses dan juga bisa dicuri untuk dimanfaatkan ya untuk kejahatan-kejahatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga yang namanya kejahatan siber berupa malware begitu ya. Nah, malware ini ketika seseorang memakai software bajakan Prisa, biasanya ini akan ada virus-virus yang masuk ya ke gadget kita, kemudian juga akan bisa mengacaukan dan bisa mencuri data-data pribadi yang kita miliki. Jadi memang kejahatan siber sejauh ini juga
banyak sekali jenisnya dan lagi-lagi kita sebagai masyarakat juga harus melakukan antisipasi dan harus lebih berhati-hati. Karena balik lagi, nggak mungkin ya setiap hari kita nggak pakai internet. Pasti setiap hari kita pakai internet, Prisa. Tapi di balik tingginya penggunaan internet, ada kejahatan siber atau cybercrime yang mengintai kita, Prisa. Jadi memang harus lebih hati-hati begitu, Prisa. Mangi, kita tidak bisa menggunakan internet setiap hari kalau kuota habis ya. Oh iya benar juga sih, Prisa. Baik, nah Mangi, kita tahu bahwa ada informasi yang lalu yang heboh ya, data KTP hingga nomor handphone 279 juta warga Indonesia ini bocor. Ini kan juga menjadi potensi kejahatan cyber di masa mendatang ya. Nah, selain hal-hal seperti itu, kenapa sih dari riset yang Mangi lakukan bisa terjadi kejahatan cyber dan makin meluas? Oke, Prisa, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya kejahatan siber atau cybercrime di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah masih banyak ternyata masyarakat yang menggunakan software bajakan, Prisa. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika seseorang menggunakan software bajakan ini akan lebih tinggi ya potensinya untuk menjadi target dari si para pelaku kejahatan siber ya, untuk diambil data-datanya, dicuri data-datanya, kemudian juga digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ternyata saat ini juga terkait dengan edukasi bahaya dari cybercrime di masyarakat Indonesia juga masih kecil dan masih kurang sekali, Prisa. Kemudian hal lainnya adalah tentunya ketika penggunaan internet semakin meningkat, terlebih adanya pemberlakuan PPKM darurat dan mengharuskan sektor-sektor non-esensial bekerja dari rumah memanfaatkan internet. Nah, ini sebenarnya jadi peluang yang cukup tinggi dari para pelaku kejahatan siber untuk melakukan kejahatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian sebenarnya kita sebagai masyarakat dan tentunya pengguna internet, apa sih yang bisa kita lakukan begitu agar kita bisa terhindar dari kejahatan siber di tengah pandemi COVID-19? Jadi hal pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah jangan gunakan software bajakan, Prisa. Karena meskipun software bajakan itu harganya lebih murah dibandingkan yang original, tapi ternyata di balik itu ada bahaya yang mengintai kita semua. Kemudian jangan lupa untuk memasang security software yang terupdate. Kemudian harus rajin ganti kata sandi nih, Prisa. Kemudian ketika kita mengganti atau memiliki kata sandi di satu account, kalau bisa harus kombinasi antara nomor angka dan juga huruf. Jangan membuat sandi yang memang mudah ditebak seperti tanggal lahir ataupun nomor telepon. Karena itu kan banyak orang tahu ya, Prisa. Jadi kemungkinan untuk diretasnya juga akan tinggi sekali. Kemudian juga backup data rutin harus dilakukan. Kemudian juga harus rajin nih ngecek data bank dan juga kartu kredit secara berkala. Nah, ini juga kaitannya penting dengan kejahatan cyber yang tadi namanya phishing ya, Prisa ya, karena banyak nih terjadi di masyarakat ketika email-email asing dikirimkan ke email kita, kemudian kita diminta untuk mengklik email atau link tersebut ya, secara tidak langsung data kita tercuri, kemudian biasanya dimanfaatkan untuk membobol kartu kredit, Prisa. Jadi memang harus ada beberapa langkah yang kita lakukan ya untuk menghindari kita dari terjadinya kejahatan siber atau cybercrime yang makin tinggi di tanah air saat ini, Prisa. Baik, Mangi, itu langkah yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya, bagaimana agar bisa menanggulangi kejahatan cyber. Tapi kalau dari sisi pemerintah, ada tidak langkah yang kemungkinan bisa dilakukan? Oke, selain masyarakat sendiri, tentunya pemerintah juga harus turut berpartisipasi untuk menghindari ya terjadinya kejahatan siber di Indonesia. Yaitu salah satu caranya adalah dengan mempercepat pengesahan RUU PDP. Nah, RUU PDP ini adalah rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, dan ini sebenarnya penting sekali ya bagi Indonesia karena bisa menjadi payung hukum untuk perlindungan data pribadi, Prisa. Jadi saat ini untuk RUU PDP sendiri juga belum rampung ya, jadi diharapkan kedepannya bisa segera dirampungkan karena bisa menjadi payung hukum untuk perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena ketika pemerintah menginginkan banyak investor yang ingin masuk ke Indonesia, salah satu hal yang dinilai oleh para investor adalah terkait dengan sejauh apa sih keamanan siber di Indonesia sendiri. Bagaimana mungkin seorang investor ingin menanamkan modalnya, tapi ketika si investor tersebut ya melihat adanya tingkat keamanan siber yang rendah, itu pasti bisa menjadi tolak ukur tersendiri begitu ya bagi para investor untuk tidak menanamkan modalnya di Indonesia. Dan tentunya di tahun 2025 mendatang pemerintah juga menargetkan ekonomi digital Indonesia ini bisa mencapai sekitar
124 miliar dolar Amerika. Nah, untuk mencapai target tersebut tentunya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk meminimalisir ya terjadinya kejahatan siber di Indonesia, yaitu tadi ya dengan mempercepat pengesahan dari RUU PDP yang memang saat ini sifatnya belum rampung. Karena ketika ekonomi digital bisa berkembang di Indonesia, tentunya akan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan tentunya bisa semakin banyak lagi berkontribusi terhadap pendapatan negara, Prisa. Betul sekali, Mangi. Semoga dengan adanya pemaparan ini masyarakat tidak menjadi ciut begitu ya, ataupun tidak percaya mengenai ekonomi digital, apalagi layanan keuangan digital ya. Kejahatan cyber bisa terjadi di mana saja, tetapi kita bisa juga menghalau dengan tips-tips yang telah disampaikan oleh rekan Mangi tadi. Terima kasih, Mangi. Selamat bertugas kembali.